Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Abdul Manan dan Putri Ahmad. Yang kami akan saya kami. Saya Elvira Kamia. Saya Clemency Putri. Video ini kami buat untuk menunjukkan sebuah nilai mata kuliah tentang pemikiran dan kelembagaan ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Abdul Manan. Yang pertama tentang biografi beliau. Abdul Manan lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Kemudian pada tahun 1960 ia mendapat gelar master dari Rajisi University dan bekerja di Pakistan. Kemudian merasa kurang akan ilmunya, ia melanjutkan belajar di Macici State University. Kemudian pada tahun 1973 ia mendapat gelar dokter dan kemudian bekerja untuk mengajar anak-anak di Papua Nugini. Yang selanjutnya karya-karya Muhammad Abdul Manan. Karya Muhammad Abdul Manan sebagian besar yaitu Islamic Economy dan Teori and Praktek, yang mana menurut para mahasiswa ekonomi, buku tersebut merupakan buku teori ekonomi Islam untuk pertama kali. Mengingat berkembangnya ekonomi di suatu negara, Abdul Manan membuat buku lagi yang lebih terperinci dan lebih jelas isinya, yang berjudul The Making of Islamic Economy. Yang selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, asumsi dasar ekonomi Islam. Abdul Manan membagi asumsi dasar ekonomi Islam menjadi beberapa. Yang pertama, tentang Abdul Manan menolak akan adanya harmony of interest yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, naluri manusia itu bisa menguasai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sedangkan menurut Abdul Manan, manusia itu harus bersifat adil sehingga tidak semena-mena dalam menguasai segala sesuatu. Yang kedua, tentang hak milik individu dan swasta. Dalam hal ini, Abdul Manan mengizinkan untuk memiliki harta benda yang ia butuhkan, tetapi dalam konteks tidak berlebihan dan tidak untuk disalahgunakan. Yang selanjutnya, tentang kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen. Di dalam ekonomi Islam, kekuasaan itu tidak ada. Yang ada itu hak atas produsen dan hak atas konsumen. Sehingga apabila konsumen dan produsen telah melaksanakan kewajibannya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan haknya atas hak produsen dan hak konsumen tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pemikiran ekonomi yang kedua, kerangka institusional ekonomi Islam, terbagi menjadi 5. Yang pertama, keterpaduan antara individu, masyarakat, dan negara. Abdul Manan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu. Menurutnya, masyarakat dan negara ada karena adanya individu. Yang kedua, mekanisme pasar dan peran negara. Manan sendiri tidak setuju dengan mekanisme pasar untuk menentukan harga dan output. Hal itu akan memunculkan ketidakadilan dalam produksi. Kemudian, sehubungan dengan peran negara dalam perekonomian, negara memainkan peranan krusial dalam sistem ekonomi. Manan menyatakan bahwa keadilan lebih penting daripada efisiensi, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Yang ketiga, pemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional. Manan mendukung pendapat yang menekankan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia sebagai khalifah bertugas untuk menggunakan dan menjaga sumber daya yang tersedia. Yang keempat, implementasi zakat. Manan memandang bahwa zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, tetapi tidak dipandang sebagai pajak, lebih sebagai kewajiban agama. Yang kelima, pelanggaran riba. Manan sangat menekankan penghapusan sistem bunga dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian pemikiran yang ketiga, keadilan dalam distribusi sebagai basis. Manan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar, sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapat secara merata.
Manan juga menekankan bahwa distribusi kekayaan muncul karena kepemilikan pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Kemudian pemikiran ekonomi yang keempat, produksi sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Manan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Menurut Manan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi. Sejarah pemikiran ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu Khursyid Ahmad. Khursyid Ahmad lahir pada tanggal 23 Maret 1932 Masehi di Delhi, India. Beliau sekarang berumur 87 tahun. Khursyid Ahmad merupakan seorang filosof, ekonom, politisi, dan juga aktivis Islam Pakistan yang menggerakkan jurisprudensi ekonomi sebagai disiplin akademisi. Beliau juga merupakan pendiri dari The Islamic Foundation di Leicester, Inggris. Khursyid Ahmad dikenal sebagai pakar ekonomi Islam dan mendapatkan hadiah internasional oleh Raja Faisal di bidang pengabdian terhadap Islam pada tahun 1990 Masehi. Di bidang ekonomi ini, beliau menaruh perhatian yang cukup besar pada masalah ekonomi, kegiatan keislaman, dan juga gerakan perubahan Islam. Karya-karya dari Khursyid Ahmad antara lain yaitu yang pertama Encyclopedia of Islam Economic, yang kedua Economic Development in Islam Framework, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu konsep pembangunan ekonomi Islam. Konsep pembangunan ekonomi Islam adalah meningkatkan produktivitas manusia secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata, dan juga meningkatnya perbandingan pendapatan dengan total jumlah penduduk. Yang selanjutnya yaitu dasar filosofis pembangunan, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tauhid, meletakkan dasar-dasar hukum Allah, dasar-dasar hubungan Allah dengan manusia dengan sesamanya. Yang kedua yaitu rububiyah, yang meletakkan dasar-dasar hukum Allah diterapkan dalam prinsip pembangunan yang berlandaskan Islam. Yang ketiga yaitu khalifah, yang menjelaskan tentang peran dan status manusia sebagai wakil Allah di bumi. Yang keempat yaitu takziah, yang misi utama dari manusia yaitu menyucikan dirinya dengan yang berhubungan dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, pemikiran Khursyid Ahmad. Pemikiran Khursyid Ahmad terdiri dari 4 fase. Fase pertama berada pada tahun 1930-an. Pada fase tersebut muncul berbagai pemikiran sosial yang bersudut pandangkan syariah. Secara umum, pada saat itu pemikiran ekonomi berada pada kekuasaan Barat. Akan tetapi, meskipun seperti itu, para ulama yang memiliki pendidikan formal yang tidak memiliki dasar ekonomi tetap berani melakukan perombakan dan memposisikan ekonomi syariah sebagai correspondent way of life yang merubah tata perekonomian dunia menuju tata perekonomian Islam. Yang kedua, fase tersebut berada pada tahun 1970-an. Pada fase tersebut terjadi perkembangan perekonomian dalam aspek tertentu, terutama dalam aspek moneter. Aspek tersebut muncul yaitu berkenaan tentang bank yang tidak menggunakan sistem bunga. Hilangnya sistem bunga ini ditujukan untuk mendorong perekonomian Islam. Kemudian dari hal itu banyak diskusi-diskusi dilakukan di berbagai negara, terutama Arab, Eropa, dan Istanbul. Akan tetapi walaupun berada di negara-negara yang non-Muslim, perekonomian tetap digunakan yaitu sebagai pemikiran Muslim. Kemudian fase ketiga pada fase ini berada pada 1,5 tahun dekade,
Pada fase ini mulainya merealisasikan perbankan syariah, yaitu bank yang tidak menggunakan sistem bunga. Pada fase ini bank-bank mulai berdiri di negara-negara Islam maupun non-Islam seperti pada Amerika Serikat. Kemudian pada fase 4, fase 4 ini perekonomian konvensional mulai mengalami kegoncangan pada sistem ekonomi kapitalis dan konvensional. Kemudian muncullah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah ini digunakan sebagai penengah sistem ekonomi konvensional yang pada saat itu terjadi kegoncangan. Bisa dibilang pada fase 4 ini ada kenaikan dan perkembangan yang pesat pada fase 4. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.